Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran lanjutan kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, semoga Allah memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan absensi dulu kehadiran Anda semuanya pada hari ini. Alifah, Aliani, Ya Pak. Asri, Ya Pak. Gilay, Ya Pak. Gina. Ya Pak. Baik, pembelajaran kita pada hari ini itu tentang iman kepada hari akhir. Apa? Iman kepada hari akhir. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Ada 4, karena ini pelajaran pendidikan agama Islam, ada 4 kompetensinya. Pertama adalah meyakini terjadinya hari akhir. Kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat adalah menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, yakin dengan terjadinya hari akhir. Kemudian menunjukkan sikap atau perilaku jujur sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Berikutnya, menganalisis makna iman kepada hari akhir. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau tanya dulu kepada Anda semuanya. Tahu tentang hari akhir? Tahu. Apa itu hari akhir? Kiamat. Apa? Kiamat. Apakah kiamat saja? Apakah peristiwanya hari kiamat saja? Ya. Ya. Tidak? Baik. Kita akan saksikan dahulu tayangan berikut ini sehingga Anda akan semakin mengerti dengan apa itu hari akhir. Nah, gitu makasih. Doa.
itulah tadi tayangan tentang gambaran hari kiamat. Nah, kiamat itu terbagi berapa? Ada yang tahu? Berapa? Subro dan baik. Maka dari itu kita hari ini akan berdiskusi tentang membahas tentang hari kiamat dan juga peristiwa hari akhir. Kita akan bagi menjadi kelompok, ya. Berapa kelompok? 3. Ya, kita mulai dari hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti siapa yang sama nomornya, berarti itulah kelompoknya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Oke, nanti ada yang dapat temannya ya, silakan membentuk kelompok. Usianya di sini. Kelompok 2 di sini. Dani, sini Dani. Dani. Itu dapat. Oke, Jangan sebelum Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Segera teman kan segera Nah, baik, tugas kamu dalam kelompok adalah nanti dihasilkan dengan mempresentasikan dari hasil diskusinya, diskusi kelompoknya di depan. Dan ketika kelompok diskusi menyampaikan informasi hasil diskusinya, kelompok lain menanggapi. Ada paham? Baik. Pertama, tugas kelompoknya adalah kamu cari informasi, baik itu melalui buku paket atau buku cetak, atau juga melalui internet ya, untuk menambah bahan literasi. Ya, kita harus biasakan membaca sumber bacaan banyak, bukan hanya buku paket, juga bisa kita gunakan alat komunikasi yang canggih sekarang ini seperti gadget, HP ataupun juga tablet. Kemudian tugas kamu berikutnya adalah dalam presentasi itu akan menyampaikan tentang makna iman kepada hari akhir, kemudian pembagian hari kiamat, berikutnya adalah tanda-tanda kiamat. Kan ada 2 itu ya, kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat gitu ya, tanda-tanda yang kecil hari kiamat. Kemudian juga hikmah iman kepada hari akhir, serta berlaku mulia yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Ada paham? Baik, silakan mengerjakan diskusinya. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Pembagian apa itu? pembagian hari kiamat. Masih Ada tandanya, hikmahnya. Hikmah ada Pak. Ya. Hikmah ini. apa yang ada tadi? Makna juga sih. Tanda-tanda nggak ada. Tandanya. Makna apa? Tanda-tanda. Udah. Ya udah itu dicatat. Nggak ada di buku. Nggak ada apa aja tanda doang. Iya. Makna kan ada tadi. Oh, Oke ya. Kita bisa presentasi lagi ya. Baik. Ya Pak. Waktu untuk diskusi sudah habis. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok. Biar dosa lah masa gue. Kelas ada apa? Ya silakan. Kita akan dengarkan hasil diskusi. Kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan. Oke Pak. Itu karena lu yang megang. Kalau Anya megang nggak kayak gitu? Enggak, jadi itu dengan Bapak doang. Enggak, yang atas itu biasa. Gue pokoknya tanda-tanda. Ya, semuanya perhatikan ke Bagian. depan Nah, kita hasil
tentang hasil diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari iman pada hari akhir. Yang pertama itu adalah makna hari akhir yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohan. Makna hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 juga disebut dengan hari pembalasan. Dalam surat Al-Fatihah ayat 4, adapun menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhir juga kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari pengangkatan hukum Allah dan seadil-adilnya dalam Al-Mumtahanah ayat 3. Kemudian yang kedua itu adalah tanda pembagian dari kiamat yang akan dijelaskan dengan saya, Yati Arifah. Silakan. Saya dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa dengan kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sedangkan kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur runtuhnya alam semesta secara total dan sebentar. Proses terjadi hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Nah, baik. Sekarang itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada kelompok 1 atau kelompok 3 yang akan menanggapinya atau yang bertanya, silakan. Tanya aja. Ya, kelompok 1 silakan. Septia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Putri Ramadhani dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah tanda-tanda dari kiamat sugro dan kiamat kubro? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab dari kelompok 1. Tanda-tanda hari kiamat kedua, ada tanda-tanda sugro dan tanda-tanda kubro. Yang sugronya sudah banyak terjadi, contohnya seperti kematian, banyaknya terjadi bencana, kemudian wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang, itu sudah terjadi. Kemudian ada lagi dibagi lagi itu adalah kubro. Yang kubro ini belum jadi, contohnya adalah munculnya matahari dari barat, kemudian turunnya Nabi Isa dan Dajjal, seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada yang menanggapi dari kelompok 3 mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fatika ingin menanyakan apa saja pokok-pokok keimanan pada hari akhir. Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab, yaitu pokok-pokok keimanan pada hari akhir terbagi 7, yaitu yang pertama itu fitnah kubur, yaitu setelah manusia mengakhiri kehidupannya di alam dunia ini. 2. Kiamat dan tanda-tandanya. Peristiwa hari kiamat diawali dengan beberapa tanda dilukiskan Al-Quran. 3. Kebangkitan. Setelah kiamat tiba, saatnya manusia dibangkitkan dari kuburnya. 4. Berkumpul. Setelah manusia dibangkitkan lalu dihimpun di padang mahsyar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. 5. Perhitungan. Pada masa ini semua manusia menantikan keputusan hakim semesta alam. 6. Jembatan. Setelah selesai hari perhitungan, tibalah saatnya manusia diberikan balasannya, aktivitasnya, kemudian ditentukan jalan yang harus dilalui oleh setiap manusia. 7. Surga dan neraka, tempat balasan bagi manusia sesuai amal perbuatannya di dunia. Baik, itulah tadi hasil diskusi kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat.
Sekarang semua kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusinya tentang iman kepada hari akhir. Kita akan menyimpulkan makna iman kepada hari akhir. Ya, dari tadi hasil diskusi, yang pertama adalah iman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya seluruh alam semesta ini dan segala isinya akan berakhir atau mengalami kehancuran. Setelah itu akan ada kehidupan kekal dan abadi. Ya, demikianlah proyek kita pada hari ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan hari ini. Dan untuk tugas kamu di rumah, silakan dicatat ya. Ya, Pak. Demikianlah kegiatan proyek kita pada hari ini. Semoga anda semuanya semakin paham dengan iman pada hari akhir dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita persiapkan berkah kita nantinya di akhirat kelak. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.